Curug Cipurut, sebuah air terjun di kaki Gunung Burangrang, Purwakarta dan terkenal dengan mitosnya yang tak biasa. Selain pemandangannya yang menakjubkan, air curug yang satu ini konon bisa menyembuhkan mereka yang menderita gangguan jiwa. Tak hanya itu saja, curug ini juga sering didatangi pelaku ritual yang menginginkan usahanya berkembang. Apakah legenda itu benar adanya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Terletak di Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa, Curug Cipurut berjarak kurang lebih 1 jam dari kota Purwakarta. Dari tempat parkir, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 1 km dengan suguhan panorama kebun teh. Memasuki area hutan pinus, pengunjung akan disapa hawa yang sejuk, membuat perjalanan ini tak terasa melelahkan sama sekali. Di tengah kawasan hutan wisata seluas 4 hektar inilah, air terjun setinggi 25 meter ini berada. Sensasi deburan air dari 7 aliran curug menjadi salah satu faktor tempat ini menjadi favorit pengunjung. Area camping yang asri dan tenang juga menawarkan pemandangan yang mengesankan. Enak juga sih, air tinggal ambil, lihat juga dari bawah. Sejak dibuka untuk umum di tahun 2000-an, nama Cipurut diambil dari satu buah pohon jeruk purut yang ada di tengah kolam air terjun. Meski kini telah hilang keberadaannya, tak ada yang bisa menjelaskan kenapa tumbuhan itu muncul di sana. Ya itu sendiri ya. Tapi cuma satu itu doang sebatang. Sama hanya kita sakrohin dari Cipurut. Mungkin itu kan pertanda atau lah gitu kan. Sebelumnya, air terjun ini disebut Curug Cisarap oleh warga sekitar. Penamaan itu tak lain dan tak bukan akibat kencangnya sebuah mitos yang tak masuk di akal yang beredar di tempat ini. Konon, air dari curug ini bisa menjadi media penyembuh bagi mereka yang punya gangguan kejiwaan atau yang sering diistilahkan oleh warga sebagai sakit saraf. Bisa nyembuhin saraf-saraf yang kurang segar gitu, bisa jadi segar gitu. Tak main-main, bahkan Nur Jamil mengaku dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang pasien dengan gangguan jiwa yang berubah drastis sikapnya setelah mandi di Curug Cipurut. Kan orangnya sarapnya gitu, enggak lah kasarnya mah kesini sampai 5 kali alhamdulillah. Enggak terlalu galak. Tak hanya penyembuh gangguan kejiwaan, warga bahkan meyakini air dari curug ini punya berkah yang luar biasa, khususnya untuk orang hamil. Ada waktu di rumah ada percayaan warga sekitar sini kalau misalkan lagi hamil gitu 7 bulan 6 bulan mandi di sini anaknya suka takut. Karena lokasi Curug Cipurut tersebut juga dikelilingi pohon dan mendapat pencahayaan matahari yang baik, sehingga menghasilkan kesempurnaan proses difusi dan udara bebas serta fotosintesis, sehingga air tersebut banyak oksigennya. Mengenai mitos air Curug Cipurut yang bermanfaat untuk kesehatan penyakit jiwa dan ibu hamil, belum ada penelitian yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Mungkin karena proses alamiah, contohnya bunyi air dan nada-nada alam yang memberikan ketenangan, air yang mengandung oksigen yang cukup, air mendapat pencahayaan sinar matahari yang langsung, terbebas dari bahan kimia dan terhindar dari bakteri. Selain mitos tentang keberkahannya, curug ini juga konon menjadi hunian goib dari sosok tak kasat mata berwujud kera putih. Bahkan warga pun sampai hafal kapan sosok itu menampakkan wujudnya. Tetapi menurut Diki, makhluk itu nyaris tak pernah mengganggu warga. Tetapi jika ada pengunjung yang berbuat di luar norma, maka dia akan memberikan peringatan. Bahkan Diki pernah menyaksikan batu besar jatuh saat ada pengunjung yang berpacaran di Curug Cipurut. Ini dulu dari atas sama, cuma kayak yang peringatan gitu, masih peringatan. Hanya saja kami tak bisa mendapatkan informasi lebih terkait sejarah curug sehingga mitos tentang air berkah itu kencang beredar. Tetapi Nur Jamil menganggap keberadaan sebuah petilasan di atas curug membuat kawasan ini dipenuhi oleh keberkahan. Petilasan Eyang Jagabaya, begitu dia menyebut. Beberapa pengunjung curug memang seringkali berziarah ke tempat ini.
Ya kalau malam Jumat kalau ya cuman Kliwon ya yang suka penuh itu di makam keramat. Tak hanya sekedar berziarah, beberapa pelaku bahkan sering terlihat membawa sesaji entah untuk tujuan apa. Dari pengakuan pengunjung, Nur Jamil mendapatkan informasi bahwa mereka sering berdoa di makom ini untuk kelancaran usahanya. Tujuannya untuk melancarkan perusahaan gitu. Kalau ada kendala, Kan itu ada pohon gede ya bang. Yap. Cuma lihat tadi bawahnya itu teh ada kopi hitam tumpeng. Lagi-lagi, info yang kami dapatkan sangatlah minim. Cerita tentang Eyang Jagabaya sendiri hanya beredar secara lisan turun-temurun. Di seberang kolam curug, terdapat dataran luas yang biasa digunakan untuk berkemah. Udara yang sejuk, pemandangan yang indah membuat berkemah menjadi kegiatan yang mengasyikkan. Tetapi, area ini juga menyimpan kisah misteri tersendiri yang Nur Jamil sendiri pun tak bisa menjelaskannya. Emang suka ada yang kesurupan gitu, teh kesurupan lagi ngaji, ya udah sholat udah sembahyang, sholat nih berjamaah, terus ngaji, habis ngaji itu langsung kesurupan, anehnya di situ. Benar atau tidaknya air penyembuh di Curug Cipurut tentu menjadi pilihan masing-masing untuk mempercayainya. Yang penting menghormati alam dan sesama makhluk Tuhan adalah kewajiban kita semua. Segala penyembuhan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mempercayai bahwa kita habis mandi di sini, bahwa air ini yang bisa menyembuhkan kita. Enggak, itu hakikatnya hanya Allah yang bisa menyembuhkannya.